kelurahan. Yang keempat ada sosialisasi pemilu PKK Mustika Jaya. Yang kelima yaitu tanya jawab seputar pemilu. Keenam tanya jawab seputar lingkungan dengan kelurahan. Yang ketujuh penutup serta doa. Sosialisasi persiapan pemilu 2024. Salawat dan salam senantiasa kita surahkan kepada baginda Nabi kita yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Juli saya belum sempat mengikuti aktif kegiatan di kelurahan, tapi insya Allah kita itu di RW 31 ada RW siang dan RW malam, Pak. Jadi karena saya sibuk siang, biasanya kalau ada kegiatan saya serahkan RW siang humas kita Bapak Adi. Selama masih bisa kita tidak ada halangan, insya Allah bisa ya. Ada lagi ibu RW-nya juga sama, ada ibu asli, ada ibu. Kepengurusan rata-rata baru ya, hanya satu, yang RT 2 yang RT-nya masih bertahan 2 periode. Nggak boleh. Maka dari itu perlu saya kumpulkan di sini supaya mereka tahu langsung, dengar dari narasumbernya, dari Mas Adi, apa sih yang nanti kita akan lakukan, apa sih kira-kira yang membuat kita bisa berjalan dengan lancar. Mungkin hal-hal yang lain nanti bisa ditanyakan langsung. Pak Asep ada. Lalu RT 2 Bapak Supratno ya, dibantu oleh Pak Sumarno dan Pak Sumarno ya. Pak Sartono mana nih Pak Bendara nih? Oh, mentang-mentang sudah diwakilkan oleh anaknya di tahun. Udah RT 3 tidak hasil lagi Pak Nanas Suharna. Saya kebiasaan manggil Pak Nanas nih, Pak Nanas Suharna. Terkenal di kantor Pak Nanas gitu. Iya. Pak Ari Widodo dan Pak siapa? Ada nggak? Lagi sakit. Kemudian RT 4 ada Pak Humas. Mana Pak? Iya, Pak Humas. Kemudian RT 4 Pak Yudi ditemenin Pak siapa? Julpan, sama Pak ini ya, Pak Mukhlis ya. Lagi ada halangan. Lalu RT 4 RT 5 Bapak Jaka Tabah. Mana Pak Jaka? Iya, Pak Jaka ini masih saudaranya Pak Mahfud MD kayaknya ini. Dibantu oleh Pak Bayu ya Pak. Pak Bayu, bendaranya Pak Agus lagi kerja ya. Iya. Ada ipar saya sendiri. Kemudian RT 6 Bapak Ining Sopian ya. Kebetulan merangkap imam kedua di sini Pak. Ya, tenang. Dibantu oleh Pak Sekretaris Pak Heru Bendara ya. Iya. Pak Sekretaris diwakilkan oleh anaknya kalau masalah ya. Iya. Lalu RT 7 depan saya sendiri Bapak Sarwono, ini termasuk lama di RW, jadi pengurus dulu juga. Dibantu oleh Pak Nuning Susanto. Mana Pak Nuning? Pak. Assalamualaikum. Didampingi oleh Ketua LPM. Nah, Ketua LPM. Izin Pak Lurah, saya menyampaikan sedikit pembukaan saja. Mensukseskan pemilu. Nah, yang selanjutnya juga mungkin perkenalan saya, walaupun memang saya udah 2 bulan di sini ya. Mungkin ada sebagian yang belum kenal, ada sebagian yang sudah kenal. Jadi izin saya memang baru 2 bulan di sini, dan dulu juga pernah menjadi Kasikom Tertibum di sini di Kelurahan Mustika Jaya ya di tahun 2017. Jadi mungkin ada sebagian yang sudah kenal, bukan seperti itu. Jadi saya kembali lagi di sini ya, saya mohon doanya juga dukungannya ya, kita sama-sama ya Pak, kita sama-sama saling mensupport, saling berkoordinasi untuk membangun kemajuan lingkungan kita. Kita tetap kompak, kita tetap guyup. Artinya bapak-bapak lebih paham, lebih ngerti lah mana yang memang lebih pantas, mana yang lebih bisa memahami ya, dan bisa membantu membangun untuk lingkungan kita. Seperti itu. Artinya kan di situ ada program-program di antara para calon-calon ya kan, silakan itu mah
hak daripada bapak-bapak untuk memilih. Yang terpenting bagi saya tekankan itu Pak RW, ya Pak RT semuanya tetap kita mau kompak, kita mengguyup, ya jangan sampai nanti kita beda warna, beda pandangan, ya sama tetangga kiri kanan kagak mau nanya. Ya saya mohon tetap kita mah kompak aja ya Pak. Itu pan dia mah kalau udah jadi mah ngopi bareng ya. Nah kita mah ilok sama tetangga, oh ya sama temen yang biasa main gaplek, dia mau warnanya ono, kita mau warna ini, kita jadi kagak akur. Ya itu sementara kan kita mau bertetangga, ya berteman, ya kan selamanya, ya kan kayak itu pesan dari saya, penekanan dari saya untuk terhadap kegiatan-kegiatan pemilu yang akan kita hadapi. Dan untuk selanjutnya terkait dengan program-program, ya Pak RT, Pak RW, mohon ya adanya pendataan kemarin saya dari Dinas Sosial dan Dinas Ketapang, ya untuk warga yang benar-benar tidak mampu, ya seperti itu yang disampaikan, ya kita akan sampaikan ke Dinas Sosial. Terus yang selanjutnya terkait dengan kepengurusan RT RW ini, ya laporan Banop, ya RW 31 udah semua ya. Nah, terus yang selanjutnya ya ditekankan untuk terkait dengan tertib administrasinya Pak Sekel, yaitu terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Karena memang itu di saat RT-nya atau pengurus RT-nya atau Pak RW-nya itu memang sudah habis, ya kan, itu segera langsung dilaporkan. Jadi jangan sampai nanti dia udah habis, apalagi habis berbulan-bulan tidak diurus, ya kan, otomatis tetap dari Sanoma, ya kan, karena tidak ada laporan, nah itu akan menjadi temuan bagi kita. Itu mau ya diantara mungkin juga kalau memang ada yang mampat dan lain sebagainya, ya segera aja dari sekarang Pak disampaikan. Nanti kita akan koordinasi dengan pihak PMSDA, ya kan, dan lain sebagainya. Itu. Jadi untuk sementara itu aja. Adapun hal-hal lain, ya sekali lagi saya berharap Pak RT, Pak RW, ya sama-sama ya akan kita berkoordinasi ya terkait dengan pembangunan yang ada di wilayah. Silakan nanti Pak, nanti kita ngobrol ke kantor, datang, atau mungkin saya diundang lagi ke sini ngopi, ya bareng-bareng gitu. Mewakili di sini Pak untuk menyampaikan tahapan pemilu dan sebagainya seperti itu. Nah, yang pertama langsung saja saya sampaikan bahwasanya tahapan pemilu ini sudah mencapai di tahapan daftar pemilih tetap tambahan Pak, atau disingkat DPTB. Nah, apa itu DPTB? Ya kurang lebih istilahnya, jika ada warga dari misalkan di wilayah RW 031 ini yang sudah terdaftar di wilayah lainnya, namun sekarang sudah berdomisili di wilayah RW 31 ini, Mustika Jaya ini, ingin pindah memilih dari tempat sebelumnya ke sini Pak. Nah, itu bisa diajukan ke DPTB, artinya pindah memilih, pindah TPS istilahnya seperti itu. Itu tahapan DPTB. Nah, sekarang ini sampai kapan? Sampai tanggal 15 Januari 2024. Itu. Kemudian yang kedua ada lagi tahapan namanya DPK Pak, daftar pemilih khusus. Itu nanti masih wilayah di luar Bekasi atau di luar Mustika Jaya. Contohnya misalkan ada yang di Jakarta nih, wah masih terdaftarnya di Jakarta, tapi saya bisa nggak milih di sini? Bisa. Itu masuknya nanti kategorinya DPK atau pemilih khusus. Nah, pengecualiannya apa DPK itu? Yaitu pada saat memilihnya itu pas jam 12 ke atas sampai jam 1 siang. Bedanya DPK dengan DPTB. Kalau DPTB itu bisa memilih dari jam 7 sampai selesai sampai jam 1. Nah, kalau DPK itu dari mulai jam 2 siang. Dan selanjutnya berkaitan KPPS ini kita ada informasi lagi Pak terkait lokasi TPS-nya Pak. Nah, kita saat ini diinstruksikan untuk mendata TPS mana saja yang lokasi TPS-nya yang rawan bencana. Minimal contohnya Pak ya, ini rawan banjir. Karena memang situasinya pemilu nanti kan bulan Februari ya. Yang representatif ya Pak, jangan sampai bocor, bahkan surat suaranya basah apalagi robek seperti itu. Misalkan contohnya. Nah, itu perlu disiasati atau misalkan kalau ada yang tempat lebih baik lagi bisa Pak digeser. Kaitan tadi DPTB dan DPK. Nah,
memilih itu kalau memang sudah terdaftar sebagai pemilih di TPS, di salah satu TPS di sini misalkan, dan memang KTP-nya sudah wilayah sini, itu otomatis akan menerima surat suara jumlahnya 5 kan Bapak? Iya 5, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk pemilu tahun 2024 ini akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024, yakni tepatnya di hari Rabu. Nah, memilihnya apa yang di tanggal 14 Februari itu, yakni pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPD ya, DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota atau kabupaten. Ada 5 kota. Nah, tapi ketika Bapak Ibu atau warga di sini misalkan berKTP-nya masih, contohnya KTP-nya masih Jakarta atau Brebes, nah tentunya dari 5 surat suara itu tidak bisa semuanya, keterbatasannya. Ada yang memang misalkan KTP saya nih Rawalumbu Pak, tapi saya udah tinggal di Mustika Jaya. Kira-kira udah dapat berapa suara Pak? Hah? 5 Pak, karena Rawalumbu masih dalam dapil 3. Iya, nah seperti itu. Tugasnya siapa nanti untuk mencatat itu? Yaitu nanti ada PPS untuk memberikan surat A5 itu. Umur ya dari 17 sampai 55 tahun ya. Misalnya kan, ini kan warga saya kan agak terbatas ya. Warganya itu sekitar mungkin 40-an kakak ya. Dan yang mungkin yang berpengalaman itu umurnya di atas 55. Itu gimana Pak solusinya Pak? Kita nyari yang misalnya yang di bawah 55 itu agak susah. Solusinya gimana Pak? Warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya seputar pemilu. Tadi ada pemilih tambahan dan pemilih khusus. Nah, itu H-7 itu harus sudah selesai ya? Atau misalkan ada on the spot hari H-nya, misalnya hari H-nya ada warga yang belum, masih bingung mau kemana nih karena belum dapat misalkan, itu apakah bisa? Kemudian itu hal yang wajib tidak ketika anggota KPS itu harus sudah sebelumnya menjadi anggota? Memang aturannya atau seperti RT baru ya itu baru juga? Itu mungkin. Makasih. Izin menjawab untuk yang pertanyaan pertama ya Pak, terkait batas usia. Nah, memang secara aturan tertulisnya seperti itu Pak ya, dari usia usia 17 tahun sampai 55 tahun. Nah, namun apabila ternyata enggak ada lagi nih Pak yang pengalaman yang usianya di atas 55 gitu. Sebenarnya sih kita lebih kepada tepatnya kebijakan aja Pak gitu. Iya, kebijakan di lingkungan. Kalau memang istilahnya perlu orang yang berpengalaman juga, misalkan ada yang usianya 60 nggak masalah Pak. Jadi Pak terkait DPTB dan DPK ya, terutama DPK yang saya bilang tadi H-7 itu kan disarankan pengurusan itu H-7. Kenapa? Karena biasanya H-1 itu udah orang itu udah sibuk yang macam-macam ya. Ini iya, minimal kita mengurangi antrian lah. Dikhawatirkannya pas yang hari H-1-nya atau hari H-nya berubuk semua nih ke kelurahan misalkan. Kasihan Pak Cycle misalnya gitu. Ya, bisa aja misalkan hari H-nya. Misal pagi-pagi nih karena pilih jam 12, batas pemilih itu pencoblosan itu sampai jam 1 ya. Bapak bisa mengajukan misalkan jam 9 juga nggak masalah di hari hanya, walaupun memang agak mepet, tapi masih bisa Pak, seperti itu jawabannya. Nah, jangankan itu Pak ya, ini ada lagi nih, bagaimana anak yang usianya pada saat nanti tanggal 14 Februari baru 17 tahun, misalkan nih paling mepet, KTP belum bikin ya, baru 17 tahunnya pas hari hanya kan. Itu bisa Pak, bisa memilih pakai kakak. Iya, nanti kan nicknya dibaca. Tapi biasanya kita di KPU itu sudah terinput Pak, seperti itu. Walaupun memang belum punya KTP. Ada kebijakan yang minimal 2 orang mah yang sudah berpengalaman. Tapi kalau memang nggak ada, semua yang baru pun nggak masalah Pak.
kita hanya mensarankan aja gitu. Kalau misalkan baru semua komposisinya memang warganya baru juga gitu ya, ataupun baru terbentuk wilayah atau regenerasi nih, khususnya pemuda-pemuda yang mau diikut sertakan, silakan aja Pak, seperti itu. Nggak ada masalah atau nggak ada istilahnya aturan yang baku gitu. Silakan. Kan nanti kita juga KPPS itu kan di Bintek, ada Binteknya, ada bimbingan teknisnya terkait tentang teknik penyelenggaraan pemungutan suaranya seperti itu. Baik. Kartu pemilih itu kalau tahun kemarin itu misalnya kayak kemarin ketua KPPS-nya bisa namanya pakai stempel itu Pak. Untuk tahun sekarang kira-kira boleh nggak sih Pak? Iya, namanya aja. Kalau tahun kemarin insya Allah masih. Oh iya, nah ini masih mungkin beberapa yang lain masih awam termasuk saya juga ya. Biasanya memang di surat suara pada saat pencoblosan itu ditandatangani oleh ketua ya Pak ya, di kertas suaranya. Nah ini kan teknik biar cepet ya Pak. Kalau ditulis tangan satu-satu pegel juga Pak. Ada 305 misalnya atau 300 lah di DPT kali 5. Iya, pegel mending stempel langsung cepet. Sebenarnya sih kalau itu boleh-boleh aja Pak. Hanya nama ya Pak, bukan tanda tangan. Iya, nama. Iya, nama jelasnya seperti itu. Yang penting nanti Pak, berita acara kapitulasinya jangan tempel ya Pak. Tangan basah istilahnya Pak ya. Itu. Ntar kebalikannya, giliran berita acara rekapitulasinya di stempel. Soal kenapa ketua ininya KPPS-nya ketua RT udah ada stempel aja gitu. Jangan ya Pak ya kalau itu mah. Untuk berita acaranya harus tanda tangan RT. Nah, untuk pemilu 2024 nanti DPT itu maksimal 300 Pak. Tidak lebih ya. Artinya 2%-nya itu berarti 6 surat suara ya. Surat suara tambahannya. Itu maksimal. Biasanya kalau di beberapa TPS itu banyakan itu rata-rata ada 270-an ya. Kalau nggak salah ada sampai 290. Nggak lebih dari 300. Jadi jumlah surat suara tambahan itu hanya 2% atau sekitar 6 dari 300 gitu. Itu diperuntukkan buat tambahan itu. Nah, ini pengertian, nah ini ya enggak siluman. Iya, kecuali kalau orang Tambun Selatan Pak ada siluman deket ini. Iya, kampung siluman ini. Nah, pengertian surat suara tambahan dengan suara yang sudah ditentukan itu sama aja Pak, bentuknya nggak ada tulisan surat suara tambahan, nggak ada gitu tulisannya, sama aja. Fungsi surat suara tambahan itu jika dari 300 total 300 TPS itu 300 surat suara itu pemilih semuanya menyalurkan hak pilih dan ada pemilih tambahan. Nah itu terbatas hanya 6 surat suara seperti itu. Jadi nggak ada bedanya antara surat suara yang sudah ditetapkan dengan surat suara tambahan itu nggak ada bedanya, bentuknya sama, istilahnya nggak ada tulisan apa-apa gitu, nggak ada. Hanya kalaupun diperuntukannya, ini surat suara tambahan 6 pisahin aja dulu, jangan, tetap aja dihitung totalnya berapa gitu. Untuk pengisian berita acara memang ada surat-surat tambahan berapa nih dihitung awal waktu pembukaan kotak ya, surat-surat tambahan ada 6 nih, bikin laporan di berita acaranya seperti itu ada tetap. Tapi kalau untuk disimpan atau diletakkannya bersamaan aja sama gitu. Tinggal kepakainya berapa? Iya. Biasanya sih yang udah ya itu dari 300 total hak pilihnya itu biasanya menyalurkan paling banyak itu 250 ya. Seperti itu.